Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Santri Tatabuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dalam kesempatan ini masih di bulan suci Ramadan, kita ditakdirkan untuk berjumpa lagi di acara tema yang sama, yakni kita mengaji salah satu kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yakni Risalah Adabus Sulukil Murid, yakni satu kitab yang nantinya memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara kita menempuh jalan untuk senantiasa bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kemudian bisa sampai kepada tingkat ma'rifatullah. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel Santri Tatabuan yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari senantiasa tak lupa kita wasilahkan, kita jembatani keilmuan kita kepada baginda Nabi, juga muallif kitab dan guru kami, yakni guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Zaini. Mudah-mudahan senantiasa lewat wasilah beliau inilah kemudian ilmu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di awal kitab setelah berbicara tentang biografi singkat beliau, kemudian di awal kitab ini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La haula, tidak ada daya untuk melawan kejahatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan kemudian untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, illa billahil aliyyil azim, kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Bahwa muallif kitab mengawali dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, betul-betul menyandarkan diri bahwa kita sebagai manusia tidak sepantasnya kemudian menyombongkan diri, dan kita meyakini bahwa segala sesuatu apa yang kemudian dimiliki oleh muallif kitab, apa yang kemudian bisa dihasilkan oleh muallif kitab dari ilmu-ilmu beliau, itu tidak ada daya dan kekuasaan melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi yakzifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah, bahwa segala puji bagi Allah yang kemudian meletakkan di hati-hati para murid, orang yang punya keinginan untuk menempuh jalan kepada Allah, law'atal iradah, akan kesungguhan, kemauan. Iradah ini kemauan. Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, lalu kemudian menggerakkan, Allah yang menggerakkan ke jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan apa? Allati hiyal imanu wal ibadatu, bahwa jalan kebahagiaan adalah iman lalu ibadah. Nah, di sini tidak cukup dengan iman, tidak cukup kemudian kita mengatakan kita beriman kepada Allah tanpa kemudian kita iringi, kita buktikan keimanan kita itu dengan melaksanakan syariat-syariatnya Allah, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni al-ibadah.
wa mahwu kulli rasmin wa adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadah al-qadah amma ba'du. Bahwa satu tradisi, satu kemudian kebiasaan para muallif kitab di setiap memulai karangan-karangan mereka, karangan-karangan beliau pasti diawali dengan pujian kepada Allah dan diiringi dengan penyampaian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Sungguh berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, huwa asdaqul qailin, paling benarnya zat yang kemudian menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Diawali satu ayat yang kemudian menggambarkan dan memberikan pesan kepada kita bahwa mangkana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya, bahwa siapa di antara kita yang kemudian menginginkan sesuatu yang bersifat segera, sesuatu yang sifatnya instan, ada saat ini, ajalna lahu fiha ma nasya, maka Allah akan menyegerakan apa yang kemudian kita inginkan dari hal yang, dari sesuatu yang bersifat segera itu. Liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Tetapi orang-orang atau di antara kita yang menginginkan hal-hal itu, maka kata Allah, Allah akan kehendaki, tetapi nanti tempatnya di jahannam yaslaha madmuman madhura, di neraka jahanam. Yaslaha yang masuk, madmuman madhura, madmuman padahal dicela, madhuran padahal dihina. Wa man aradal akhirah, tapi sebaliknya, barang siapa aradal akhirah yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, maka dan kemudian berusaha siapa orang laha kepada akhirat itu, wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka dialah orang-orang yang beriman dan mereka-mereka lah yang kemudian nantinya akan dimasukkan ke surganya Allah ya, sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, lalu kemudian muallif kitab melanjutkan dari ayat itu, dijabarkan oleh beliau, wal ajilatu hiyad dunya. Adapun yang dimaksud dengan al ajilah di ayat tersebut, sesuatu yang sifatnya segera adalah hiyad dunya, adalah dunia. Fa idza kana al muridu laha fadlan anis sa'i li talabiha masiruhu ilan nar ma'al laumi was saghari. Maka apabila kemudian menginginkan siapa seorang murid, orang yang menempuh, orang yang punya keinginan menempuh jalan menuju Allah, tapi tujuannya adalah dunia, di mana dia berusaha keras untuk kemudian mencapai dunia itu, maka masiruhu ilan nar ma'al laumi was saghari, maka tempatnya nanti adalah di neraka ma'al laumi, yang dalam keadaan dicela, was saghari dan hina. Artinya apa? Para pemirsa channel Santri Totabuan yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kemudian muallif kitab ingin menyampaikan bahwa tahapan awal kita kemudian ingin menempuh jalan menuju Allah ini adalah tujuan utama kita ini jangan sampai keliru, atau jangan punya tujuan yang sifatnya itu segera. Yang sifatnya segera apa? Ya dunia.
dunia ini kan kenapa kemudian di sini disampaikan tempatnya di neraka dan dalam keadaan hina dan dicela, karena kita tahu sifat dari dunia ini kan kebanyakan kemudian dan lebih cenderung kemudian melalaikan kita. Memang dunia kita butuhkan, tetapi tidak menjadi tujuan utama dan kita terlalu fokus terhadapnya sehingga melalaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang tujuan akhirnya adalah nanti akhirat. Fama ajdarul aqili bil a'radi anha, maka selayaknya orang yang berakal itu li'iradi bil i'radi anha adalah berpaling dari dunia. Berpaling dari dunia bukan kemudian tidak mau dunia, tetapi dunia diperlukan untuk kebutuhan kita dan keperluan kita, bekal kita nantinya untuk tujuan utama adalah akhirat. Wal ihtirasi minha, dan menjaga diri minha dari dunia. Lalu kebalikannya wal akhiratu hiyal jannah. Dari ayat tersebut man aradal akhirah, yang dimaksud akhirah adalah surganya Allah. Bal hiya wala yakfi fi husulil fauzi biha al iradah faqat, bal hiya ma'al iman wal amalis shalih al musyari ilaihi. Bahwa tidak cukup kemudian ketika kita ingin mencapai kebahagiaan jannah atau akhirat itu hanya dengan keinginan saja. Punya keinginan, saya punya keinginan ingin bahagia di kehidupan akhirat atau ingin surga, tapi hanya sebatas di keinginan saja. Ini namanya berangan-angan atau menghayal. Maka bagaimana? Tidak cukup dengan iradah, tidak cukup dengan keinginan saja, tetapi bal hiya ma'al iman, tapi harus disertai dengan keimanan. Iman wal amalis sholih, dan amal sholih. Jadi dengan adanya keinginan itu ya, dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah, lalu dibuktikan pembuktian bahwa kita ingin kebahagiaan akhirat itu bagaimana kita melaksanakan amal-amal soleh di dunia ini. Kita mempersiapkan bekal-bekal itu dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dunia. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Jadi berusaha dengan sungguh-sungguh, yang kemudian orang-orang yang demikian itu ya harus diiringi dengan keimanan, wa huwa mu'minun. Padahal orang-orang tersebut mukminun, ialah orang yang beriman. Jadi catatan tidak cukup punya keinginan, tetapi bagaimana keinginan itu diimbangi dengan adanya iman, lalu dibuktikan dengan amal soleh. Wasa'yul mashkur wal amalul maqbul al mustawjibu sahibuhu al madha was sanaa was thawabal azima alladhi yanqadi wala yafna bi fadlillahi wa rahmatih. Jadi orang yang demikian, orang yang punya usaha, punya kesungguhan di dalam beramal dan menginginkan kebahagiaan akhirat itu, nah, dialah kemudian yang akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, yang kemudian pahala-pahala pujian-pujian itu tidak terputus, wala yang qadi wala yafna, dan tidak akan rusak, tidak akan musnah, bifadlillahi wa rahmati, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya Allah. Nah, pemirsa channel Santri Totabuan yang dirahmati Allah. Nah, dari sini kemudian bisa kita ambil hikmah pesan di awal pembahasan kitab Adabus Sulukil Murid ini, bahwa kita mesti sadari kembali bahwa kehidupan dunia ini ya sifatnya pasti akan rusak. Kalau kita pikir-pikir kembali, wahai pemirsa, apa yang selama ini sudah kita miliki, tidak ada yang kemudian masih awet atau masih kekal.
Dulu mungkin kita punya HP yang modelnya tren di masanya. Hari ini sudah tidak ada, sudah rusak. Begitupun yang dulunya katanya wajah paras cantik dengan segala keglamorannya, hari ini tidak mungkin masih dalam keadaan yang sama. Pasti akan mengalami perubahan, akan mengalami kerusakan. Itulah sifat dunia. Maka kemudian di awal adab sulukil murid ini dipesankan bahwa tujuan kita harus lebih panjang ke depan. Bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan akhirat dengan fasilitas-fasilitas dunia yang ada, sehingga tidak sampai kemewahan dan apa yang disuguhkan oleh keindahan dunia hari ini menyebabkan kita lalai sehingga kita lupa dengan tujuan akhir kita, yakni kebahagiaan akhirat, yakni surganya Allah. Maka pemirsa hadirin channel Santri Totabuan yang berbahagia, ada catatan penting yang saya dapatkan dari guru kita, yakni Kiai Haji Zuhri Zaini, bahwa doa yang kemudian senantiasa kita panjatkan kepada Allah juga harus diiringi dengan ikhtiar, harus diiringi dengan usaha. Hari ini kita menginginkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, harus juga kita imbangi bagaimana kita mau mendapatkan kebahagiaan di dunia, juga bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka harus kita imbangi dengan usaha-usaha, dengan cara memperbagus kembali ibadah kita dan hal-hal lain yang bersifat ibadah. Lalu syarat diterimanya suatu ibadah adalah bagaimana niat kita harus benar. Di samping niat harus benar, beliau berpesan niat benar, caranya juga harus benar. Kita punya niat yang bagus, ingin bersedekah kepada orang, tetapi dengan cara yang tidak baik. Misalnya dari harta yang didapatkan dari mencuri. Niatnya bagus tapi caranya tidak bagus, maka itu pun sia-sia. Maka niat baik haruslah diiringi dengan cara yang baik pula, sehingga tujuan ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah bisa kita gapai. Nah, pemirsa channel Santri Totabuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberkahi oleh Allah dan mendapatkan hidayahnya, sehingga apa yang kita harapkan, yakni tujuan utama kebahagiaan akhirat, bisa kita raih. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, insya Allah kita akan berjumpa kembali di esok hari, masih di kitab yang sama, yakni Risalah Adab Sulukil Murid. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.